Yo, selamat datang di channel Game Frontier bareng Bro sang pembantai Firaun alias Buku Sina yang menjadi narator di segmen Fablecore. Bro di sini menjalin kerjasama dengan pemilik channel Game Frontier untuk merecap manga paling dark sepanjang sejarah manga. Apalagi kalau bukan manga Berserk, sebuah manga yang udah bikin aki-aki dari USA trauma hingga muncul sebuah kata-kata Griffith may his name be forgotten forever. Nah, di video kali ini kita akan mulai dari volume 1 Arc the Black Swordman, yang dimana di volume 1 ini ada 3 chapter awal yang menceritakan balas dendam Guts kepada para iblis selama 2 tahun setelah tragedi Eclipse. Ya, bisa dibilang Arc the Black Swordman ini adalah sebuah prolog dari manga Berserk, bro. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ditonjok tombol subscribe and like-nya. Lalu aktifkan tombol lonceng agar kalian nanti gak ketinggalan info dari channel Game Frontier. Tanpa banyak lagi basa-basi, langsung aja kita meluncur ke ceritanya. Diawali dengan MC kita sang pendekar pedang ireng yaitu Guts. Terlihat Guts lagi sikibidi pop-pop sama seorang wanita boha yang kolai-kolai abis cuy. Nah, tapi entah gimana konsepnya, wanita kolai ini malah tiba-tiba berubah jadi puzzle wewe gombel yang kita kenal dengan nama female puzzle cuy. Di sini si wewe gombel bilang, "Kau jatuh dalam perangkapku dasar bodoh, inilah kenikmatan terakhirmu sebelum ku kirim kau ke neraka." Namun alih-alih panik atau takut, Guts malah meresponnya dengan bilang, "Kaulah yang akan terjebak di sini dasar bangsat." Dan singkatnya, si wewe ini dibasoka sama tangan besi Guts tepat di moncong lalu mokat. Tipu daya wanita tidak berlaku untuk Guts, bro. Lalu setelah itu Guts pun pergi meninggalkan female puzzle yang sedang dipanggang menjadi wewe gombel bakar. Hari pun berganti menjadi siang setelah melewati malam anomali yang tidak manuk akal. Guts pergi ke sebuah kota yang kayaknya ekonomi di kota ini terbilang balangsak, wak. Karena ya banyak banget pengemis cacat yang sangat mengkhawatirkan. Menurut bersih kemungkinan penyebab kecacatan mereka ini karena hukum di kota tersebut sangat jahiliyah cuy. Satu kali bikin kesalahan aja kaki tangan langsung dipotong semua. Gila, kalau diterapkan di Konoha boleh juga nih biar para koruptor pada takut gitu. Nah, di tengah jalan Guts berpapasan dengan kereta kuda yang berisikan para wanita dan anak-anak, wak. Entah mau dibawa kemana sih para wanita ini, tapi yang jelas muka mereka itu tidak tampak bahagia. Apakah mereka akan dibawa ke Konoha? Tentu bro juga tidak tahu. Yaudah, kita lanjut. Beralih ke sebuah warkop milik Yonglex. Terlihat di warkop itu ada para prajurit yang sedang membuli makhluk imut mungil, sebut saja elf. Entah gimana para prajurit koplok ini sangat menikmati pembuliannya, terutama si botak ini cuy. Nah, bapak-bapak di warkop itu sebenarnya kasihan dengan si elf. Tapi ya di sisi lain mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena ternyata para prajurit koplok ini adalah penguasa kota yang berasal dari kastil bernama Koka. Bahkan wali kota sendiri pun gak berani macam-macam gitu dengan para prajurit koplok Koka. Di sini Guts mendatangi warkop dan meminta izin kepada Yonglex. "Aku akan sedikit mengacaukan warkopmu," ucap Guts. Lalu Guts mengeluarkan crossbow andalannya. Tanpa basa-basi Guts langsung mengheadshot si botak dan membantai habis para prajurit koplok yang sok jagoan ini cuy. Nah, di sini Guts menyisakan satu prajurit, sebut saja Jamal. Guts bilang ke Jamal, "Kau salah satu preman dari kastil kota kan?" Nah, si Jamal sempat kayak orang cacingan ketika ditanya, jadi harus didedet-dedet dulu baru bau ngomong cuy. Benar tuan, ucap Jamal sambil ketakutan. Guts pun membalas, "Baik kalau begitu, bisa kau antarkan pesanku kepada bosmu?" "Pesan apa?" "Pendekar pedang ireng telah tiba, itu saja." "Apa? Pendekar pedang ireng?" Nah, di saat-saat seperti itu, salah satu prajurit koplok yang kalau main FF suka ngendok hendak membokong Guts dari belakang. Ya, dari belakang, kalau dari depan mah nyodom cuy. Karena Guts bukan pendekar gadungan, tentunya Guts sudah tahu akan hal itu dan langsung mengeluarkan pedang Dragon Slayer. Dalam satu tebasan, si prajurit koplok langsung cosplay Gojo cuy. Pedang itu sangat gelo, itu terlalu kasar untuk disebut sebuah pedang. Masih tebal, berat, dan terlalu kasar. Ya, itu seperti tumpukan besi yang masih mentah. Karena sudah tidak ada lagi lawan yang sepadan, Guts pun pergi meninggalkan warkop Yonglex. Merasa tertolong, si elf pun mengikuti Guts. Di sini si elf memperkenalkan diri. "Namaku Pak, senang bertemu denganmu. Jadi gini, aku lagi di rombongan pameran keliling. Tapi kami diserang para bandit brengsek itu. Aku dikurung dan direndam dalam botol amer. Untung aja aku masih hidup. Kota ini beberapa kali diserang, maka dari itu wali kota pun membuat kesepakatan dengan mereka. Namun setelah insiden tadi, kemungkinan mereka akan kembali menyerang dan ketika kau ditangkap, kau akan dipotong-potong jadi beberapa bagian." Namun Guts tidak peduli dengan bacotan Pak dan hanya meresponnya dengan simpel, "Jangan sentuh aku akan meremukanmu." Di tengah-tengah perbacotan, tiba-tiba Guts dikepung oleh para prajurit kota yang udah standby di gerbang cuy. Singkatnya, Guts pun dibawa ke penjara dan disiksa oleh si Al Gojo botak. Botak lagi.
Di sini si botak bersikeras ingin Guts merasa kesakitan dan berteriak gitu. Nah karena si Algojo botak terus-terusan nyocot gak jelas, Guts muak lalu meludahi muka Algojo botak dengan darah. Marah karena wajah gantengnya diludahi, si Algojo botak pun bersiap-siap mengeluarkan ultimate-nya. Namun sebelum sempat ngulti, tiba-tiba wali kota bermuka ladusing datang cuy. Dengan nada soft spoken beliau berkata, "Sudah cukup untuk saat ini. Orang asing, kau telah melakukan hal yang mengerikan. Karena kau telah membunuh para prajurit koplok itu, kota ini bisa-bisa dihancurkan." Respon Guts, "Maksudmu orang-orang yang ada di Warkop Yonglex, mereka itu cuman bebegik sawah." Mendengar ucapan Guts tadi, wali kota merenung dan sedikit menjelaskan bahwa pemimpin para prajurit koplok itu sangatlah mengerikan. Dia bukan makhluk yang bisa dipahami manusia. Tidak ada manusia yang bisa membunuhnya. Mendengar bacotan wali kota yang terlalu dilebih-lebihkan, Guts pun bilang, "Maka dari itu kau membuat kesepakatan dengan dia. Aku tahu tentang monster itu, tentang monster pemakan daging manusia. Aku melihatnya saat melewati gerbang kota, ada banyak anak-anak dan wanita." Anjay, ternyata para waria alias wanita dan anak-anak ceria yang kita lihat di awal tadi dijadikan pakan untuk pemimpin prajurit koplok. Gelo. Saat dikasih fakta sama Guts, si wali kota ini bukannya mikir bahwa perbuatannya salah dan egois, ia malah playing victim dan pura-pura jantungan cuy. Emang bangke orang tua ini. Setelah itu wali kota menyuruh si botak untuk melanjutkan lagi penyiksaannya terhadap Guts, dan di sini wali kota bersiap pergi ke Kastil Koka. Niatnya sih meminta pengampunan kepada pemimpin prajurit bangke cuy, agar kota yang ia tinggali nggak diserang gitu. Beralih ke Kastil Koka, si Jamal yang kita lihat di awal tadi menyampaikan pesan kepada bosnya yang sedang mukbang. Si Jamal berkata bahwa pendekar pedang ireng telah tiba. Dia membawa pedang yang lebih tinggi dari tubuhnya, berpakaian serba hitam dan punya wajah handsome. Nah tampak bosnya di sini kayak udah tahu siapa Guts. Ya ngira-ngira doang cuy. Tak lama kemudian si wali kota bangke sampai di Kastil Koka. Di sini wali kota meminta pengampunan maaf. Ia berjanji akan memberikan lebih banyak emas dan tawanan, bahkan sampai dilipat gandakan asal kota yang ia tinggali nggak dihancurkan. Namun di sini respon si bos malah sebaliknya. Ia bilang kalau wali kota hanya mengkhawatirkan diri sendiri sambil mengketepel sepotong daging. Tapi bukan daging biasa wak, melainkan daging telinga manusia. Anjir, sumhanto cok. Si bos bilang, "Emas dan tawanan, aku tidak peduli dengan itu semua. Yang aku inginkan hanyalah melihat manusia terbakar, tulang yang retak ditimpa tapal kuda dan jeritan derita manusia. Bahkan aku tidak butuh satu alasan pun, tidak sama sekali." Setelah itu, wali kota bangke diseret oleh Amtek si bos. Ya kemungkinan bakal dibunuh wak. Peduli amat sih gua sama orang tua ini, lebih baik mati aja sih. Kembali dengan Guts yang tepar setelah disiksa sama si botak. Di sini Guts sempat berhalusinasi melihat bayi cacat yang wajahnya itu dipenuhi dengan borok. Dan tampak Guts mengenali bayi itu. Guts berteriak, "Menjauh dariku." Namun tiba-tiba Pak datang sambil membawa sebuah kunci buat ngebebasin Guts. Pak bertanya, "Kenapa kau berteriak? Apa kau mengalami mimpi buruk?" Ya tapi lagi-lagi respon Guts ini cuman diam doang cuy. BTW si Pak itu nyebur ke air kencingnya Guts, jadi ya rada bau gitu. Pak mencoba menyentuh Guts, tapi lagi-lagi ia marah gak jelas. Di sini Pak bilang kalau ia hanya ingin menyembuhkan luka-luka Guts, karena para elf punya rasa tanggung jawab tinggi, jadi harus membalas budi. Setelah menyembuhkan semua luka-luka Guts, Pak sempat aneh melihat tanda cap yang ada di leher Guts. Dia bertanya, "Ini yang ada di lehermu apaan cok? Kok keren banget tatonya?" Guts pun menjawab, "Kau terlalu banyak bacot, kau akan segera tahu. Sebentar lagi dia akan kesini untuk membunuhku dan membakar habis kota ini." Pak pun bilang, "Apa kau berniat melibatkan semua orang-orang di kota ini?" Guts menjawab, "Aku tidak peduli, yang aku mau hanyalah menemukan bajingan itu lalu membunuhnya. Persetan dengan hal yang lain, siapapun yang mati karena terlibat pertarungan orang lain hanyalah orang tolol yang dari awal tidak punya kekuatan buat bertahan hidup. Jika seseorang tidak bisa menjalani hidup seperti yang mereka inginkan, mereka bisa juga mati." Terlihat di sini Pak merasa gelisah dengan hawa kebencian dalam diri Guts yang sangat gelo cuy. Pak pun bertanya, "Lalu kenapa tadi kau menolongku?" Mendengar perkataan Pak, Guts tertawa dan bilang, "Bodoh, memangnya siapa kau? Membahayakan nyawaku untuk serangga kecil? Tidak semudah itu Ferguson." Karena respon Guts tidak enak didengar membuat Pak emosi lalu pergi. Nah gak lama setelah itu Guts merasakan hawa berbahaya di sekitarnya. Ya kalian bisa lihat dari capnya yang keluar darah cuy. Beralih di kota, terlihat kota udah diserang sama para prajurit koplok. Kekacauan di mana-mana, bangunan terbakar dan banyak orang mati terbantai. Kalian bisa lihat di sini kelakuan si bos yang sangat biadab. Ketawa-tawa anjir, sakit emang. Saat para prajurit koplok melanjutkan pembantaian, mereka semua dikagetkan dengan Guts yang tiba-tiba muncul dari gundukan mayat. Dengan skill crossbow, cetas-cetos lalu dikombo dengan Dragon Slayer, gong serang. Guts dengan mudahnya membantai para prajurit koplok itu cuy. Dan di sini juga lah kita akan melihat baywan antar Guts versus bos prajurit koplok. Ya biar lebih enak kita sebut saja si bos ini dengan nama Snake Lord cuy. Sebelum bertarung, Snake Lord bilang,
Jadi kau pendekar pedang ireng, orang yang telah memburu kami para apostle. Aku tidak tahu apa yang kau cari. Aku tidak tahu apa yang kau ingin capai. Tapi manusia biasa sepertimu berani menantang kami adalah sebuah kebodohan hakiki. Dengan sangat pede, Snake Lord pun mulai menyerang Guts. Karena si Snake Lord ini skillnya amatiran membuat ia dengan mudah ditumbangkan. Bahkan sampai 2 kali. Cuman pakai crossbow doang, Wak. Sepele. Nah, ketika Guts akan mendekati si Snake Lord, tiba-tiba ia malah terpental oleh ekor segede gaban. Dan ternyata si Snake Lord berubah menjadi apostle berbentuk ular berkaki 4, Wak. Anjir, tralalelo tralalar. Beliau pun bilang, percuma saja manusia biasa sepertimu tidak akan bisa membunuhku. Kau akan kumakan hidup-hidup dasar sampah. Dan di sini Guts dikombo oleh Snake Lord dengan ekor segede gabannya. Guts dibontang-banting sana-sini. Terlihat Guts yang babak belur hampir modar. Snake Lord pun bilang, kalian para manusia tidaklah lebih dari makanan, hanya sekedar untuk mengisi perut kami. Makanan harus bertindak seperti makanan. Dan Dor belum sempat melanjutkan bacotannya, si Snake Lord kena basuka oleh Guts sempat di kepala, cuy. Mumpung si Snake Lord lagi oleng, Guts memanfaatkannya untuk mengambil Dragon Slayer dan langsung nebas si Snake Lord sampai jadi cosplay Gojo. Gila, Guts ini kan cuman seorang manusia biasa gitu, tapi kenapa kuat banget ya? Nah, di sini Guts memutar balikan keadaan dengan nge-spam anak panah di muka jelek si Snake, cuy. Bahkan si Snake ini sampai minta ampun. Guts bilang, seperti katamu, kami manusia lemah, kami mudah mati, tapi tidak peduli seberapa lemahnya kami. Kami masih ingin hidup walaupun sudah dipotong-potong atau ditusuk mati. Karena terus-terusan disiksa, si Snake ini teriak kayak ODGJ, Wak. Ia pun bertanya, siapa kau sebenarnya? Tanda itu, tanda pengorbanan. Kau adalah... Sebelum beres ngomong, Guts balik memberikan pertanyaan. God Hand, di mana kelima anggota God Hand berada? Karena ilmu pergadhenan si Snake ini kurang, atau lebih tepatnya dia gak tahu di mana anggota God Hand berada, ya karena dia bilang apostle sepertiku tidak tahu, ya bodoh teing aing mah. Sebelum Guts pergi meninggalkan si Snake yang sedang dipanggang, Guts memberikan sedikit kata-kata. Jangan tergesa-gesa, nikmati itu selagi tubuhmu hangus terbakar. Guts pun pergi dari TKP yang seperti neraka dan melanjutkan kembali perjalanannya menemukan kelima anggota God Hand buat dicincang. Ketika malam sudah poek, Guts berada di tengah-tengah hutan dan tampak Guts lagi mau tawuran sama para roh jahat. Ya, hal semacam ini emang udah biasa terjadi setiap malam, bro. Menjelang pagi, setelah Guts membantai para roh bangke, Guts bertemu kembali dengan Puck. Tampak Puck heran karena setiap bertemu, tubuh Guts itu selalu dipenuhi dengan luka. Puck bertanya, kau kenapa? Apa kau diserang serigala? Oh, luka sebelumnya kebuka lagi, mau aku obati? Alih-alih meresponnya secara ramah, Guts justru malah bilang, aku tidak tertarik bawa-bawa peliharaan, dan aku tidak suka kau. Mereka tidak bisa melakukan apapun sendirian, mereka cuma jago bicara dan berisik seperti lalat. Itu membuatku ingin membejek mereka. Setelah melontarkan kata-kata kasih paham, Guts pun pergi meninggalkan si Puck yang udah kena mental, cuy. Lanjut. Menjelang sore, langit yang awalnya cerah seketika poek jadi ireng karena hujan. Terlihat di sini Guts tetap melanjutkan perjalanannya walaupun hujan badai angin ribut. Nah, tak lama setelah itu, ada kereta kuda yang ditunggangi oleh seorang pendeta bersama anaknya. Pendeta itu menawari tumpangan pada Guts. Namun Guts menolak dengan alasan, para roh jahat memburunya. Jikalau aku naik, si pendeta akan diikut diburu roh jahat juga. Ya, kurang lebih gitu. Nah, si pendeta ini bukannya takut, justru malah ketawa sambil bilang, tenang, jangan khawatir sobat, Tuhan di sisiku, ditambah lagi ada roh keberuntungan. Ya, karena dipaksa, Guts pun dengan sukarela naik kereta kuda sambil bilang, bodoh teuing aku mah kalau nanti dia ikut diserang roh jahat. Di dalam kereta ternyata ada Puck yang entah gimana bisa udah ada di sana. Nah, di sini Guts diberi sebuah amer buatan rumah oleh si gadis imut, cuy. Setelah meminum amer, Guts diberi pertanyaan oleh si pendeta, luka-luka itu apa yang terjadi padamu? Guts menjawab, udah dibilang roh jahat ngejar-ngejar gua. Si pendeta menjawab, hei, jangan menakut-nakuti putriku. Ngomong-ngomong, apa itu semacam pedang? Guts menjawab, tidak, gua menggunakannya buat memasak. Si pendeta menebak dari penampilan kalau Guts ini adalah seorang tentara bayaran, pekerjaan yang sangat ia benci karena mencari nafkah dengan membunuh orang lain. Hidup dengan pedang, mati pun dengan pedang. Si pendeta bilang, ponakanku juga seperti itu, ia memilih hidup dengan jalan pedang dan segera meninggalkan rumahnya. 5 tahun kemudian, ia dikabarkan tewas dalam pertempuran sebagai prajurit rendahan. Kalau saja ia tidak pergi, pasti sudah mempunyai keluarganya sendiri. Harusnya ia bisa menikmati kesenangan hidup yang sederhana. Tololnya dia. Menurut Guts, tidak ada yang salah tentang itu. Walaupun ia mati, setidaknya ia melakukan apa yang dia inginkan. Dia pasti bahagia. Tapi ketika kau mati, berakhirlah sudah. Tidak ada yang tersisa lagi. Sama sekali tidak ada.
Setelah ngobrol, Guts mulai mengantuk dan kalian bisa lihat di sini si bocil bernama Colette salting karena memberikan kehangatan selimut pada Guts. Anjir, Guts ini emang punya daya tarik gila, Wak. Bahkan bocil sekalipun dibuat baper modal diem. Nah, bangkainya baru aja tidur, Guts justru mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpi, Guts bugil berada di suatu tempat aneh yang di situ ia sangat linglung kebingungan. Dan tampak orok cacat yang kita lihat sebelumnya datang kembali dengan wujud raksasa. Ih, takutnya. Karena panik, Guts langsung terbangun dan dengan refleks menusuk roh bangkai bermata satu yang disebut inkubus. Roh yang terbuat dari air seksual dan darah orang mati. Nah, inkubus ini sering mengganggu orang tidur dengan mimpi buruk, cuy. Sungguh merasakan Dajjal. Karena heran, si pendeta bertanya, "Roh jahat, jadi yang kau katakan sebelumnya itu benar?" Guts pun bilang, "Gimana sih Pak, lu percaya Tuhan tapi gak percaya sama roh jahat, iman lu kacau amat." Pak bertanya, "Kenapa kau bisa dikejar-kejar roh jahat?" Guts bilang, "Tanda, karena tanda ini memanggil mereka." Tiba-tiba saja setelah ngomongin tanda, tanda-tanda kemunculan para roh jahat pun terasa. Lalu Guts keluar dari kereta kuda. Ia merasa kalau tempat ini mungkin pernah ada pertempuran dan para roh jahat itu merasuki mayat-mayat korban perang. Terlihat kuda yang awalnya santai tiba-tiba jadi bertingkah gelo. Karena kudanya bertingkah aneh, Colette pun keluar berniat untuk menenangkan kuda, Wak. Nah, Guts yang melihat Colette keluar bilang, "Bocah tolol, kenapa lu keluar dari wagon?" Dan tiba-tiba saja, sakit sih ini. Setelah itu, mayat yang udah jadi tulang belulang bangkit kembali karena dirasuki roh jahat. Tanpa pikir panjang, Guts pun langsung menerjang dan membantai para mayat bangkai ini, cuy. Dengan pedang Dragon Slayer-nya, Guts menggila brutal, tidak peduli musuhnya hidup atau mati, selagi bisa ditebas pokoknya digas. Pak yang bingung plus takut bersembunyi di dalam kereta kuda. Namun di situ, Pak terkejut dengan penampakan si pendeta yang sangat mengerikan, cuy. Pak memanggil Guts. Guts bilang, "Lu gak lihat gua lagi sip?" Bangke, sangat-sangat tidak terduga Colette yang sudah mati tubuhnya dirasuki roh jahat lalu memenggal bapaknya sendiri, Wak. Di tengah-tengah rasa kaget, Guts dihampiri oleh Colette dan tampak Guts diberi ilusi. Di sini Guts sempat tertusuk di bagian pinggung, cuy. Namun Guts segera sadar lalu menebas Colette jadi dua kayak Gojo. Sungguh kejadian aneh dan membagongkan. Sebelum kembali membantai, Guts di sini sempat mual. Ya bayangin aja cewek seimut itu ditebas Dragon Slayer sampai jadi dua. Auto muntah-muntah lah ya. Nah tapi karena rasa marah, Guts kembali bangkit dan kembali brutal membantai para roh jahat bangke yang beraninya main keroyokan. Fajar pun datang menyinari. Guts yang semalaman begadang membantai para roh jahat kini tampak kelelahan. Terlihat di sini Guts menatap mayat Colette. Pak yang ketakutan setengah mati menghampiri Guts dan bilang, "Aku rasa ini sudah berakhir. Itu bukan salahmu." Hihihiha, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Mas Guts malas cengengesan. "Ya kau benar, ini bukan salahku. Sudah kubilang, siapapun yang terbunuh di pertarungan orang lain adalah kroco. Kalau mereka tidak bisa hidup bebas, maka lebih baik mati. Kedua orang itu tidak bisa melindungi diri mereka sendiri dari bencana berjalan sepertiku. Begitulah, jika kau selalu khawatir menginjak semut di bawahmu, kau tidak akan bisa berjalan." Setelah itu, entah gimana konsepnya para roh bangke ini kembali datang dengan suara kintilnya, cuy. "Kau milik kami, selama kau memiliki tanda, kau tidak bisa lari kemana-mana. Amarah, kesedihan, bahkan rasa takutmu adalah milik kami." Karena sudah pusing sama roh bangke ini, Guts berteriak sambil membasuhkan langit. "Anjing si Aringet koplok." Ya, setelah merasakan stres sementara, Guts pun pergi dari hutan, melanjutkan kembali perjalanan membalas dendamnya. Setelah melihat semua kekacauan ini, Pak berkata, "Inilah dunia di mana Guts tinggal." Setelah itu, Pak pun mengikuti Guts. Diawali dengan memperlihatkan para masyarakat yang senang berkumpul bukan buat antri bansos tapi buat menyaksikan hukuman mati seorang yang dianggap bid'at. Terlihat di sini yang divonis hukuman mati adalah seorang wanita. Setelah dipenggal, pendeta yang memvonis hukuman mati sebut saja Dahal datang menemui atasannya. Beliau berkata, "Yang mulia, eksekusi telah dilaksanakan." "Kerja bagus," ucap atasannya. Nah, Dahal di sini sempat aneh karena dalam waktu 1 bulan orang yang telah dieksekusi mencapai 5 orang. Tentunya hal ini agak sedikit berlebihan, takutnya nanti Baginda Raja akan turun tangan. Namun di sini atasannya bilang, "Aku tidak peduli, tangkap saja orang yang dianggap bid'at seperti mata-mata atau gelandangan. Aku melakukan semua ini demi kebaikan rakyatku. Melindungi kerajaan ini dari aliran sesat adalah kewajiban suciku. Kedamaian rakyatku adalah keinginan terbesarku, nafsu dan hasratku. Aku tidak akan mengizinkan orang lain untuk ikut campur." Ya, kalian bisa sebut atasannya ini dengan nama The Count, cuy. Di luar terjadi sedikit kericuhan. Terlihat di sini ada seorang pria mengambil kepala si perempuan yang dihukum mati.
Ya tak lain tak bukan adalah Guts cuy. Di kerumunan masyarakat ada seorang anak kecil yang ternyata adik dari si perempuan. Namun anak kecil itu malah disodok sama penjaga. Siapapun yang ketahuan bersimpati pada bid'ah tidak akan lolos tanpa hukuman. Bahkan anak kecil kau akan dilemparkan ke penjara bawah tanah. Kemudian si penjaga itu mendekati Guts. Hei kau, gimana kalau kau berikan itu padaku sekarang, ha? Karena mulut si penjaga bau tai, Guts pun muak lalu meludahi si penjaga. Dan tiba-tiba saja Guts melemparkan kepala si perempuan ke arah The Count. Terlihat si Count dengan refleks nahan kepalanya. Apakah dia mantan kiper MU? Tentu saja tidak tahu. Karena kelakuan Guts yang lancang, si penjaga murka dan menyerang Guts. Namun ia dihantam tangan besi sampai rahangnya hancur cuy. Di sisi lain Count tampak menilik-nilik kepala si perempuan. Dan alangkah kagetnya si botak saat melihat tanda kutukan di dahi si perempuan. Apa-apaan ini? Tanda ini adalah... Si Count pun menatap ke arah Guts dengan gaya dingin tetapi tidak kejam. Guts menyatakan perang kepada si botak. Setelah itu Guts pun pergi dengan Watados alias wajah tanpa dosa. Cih, pendekar pedang ireng, pernyataan perang ya? Ucap Count sambil meremukkan kepala si perempuan bagaikan meremukkan semangka. Tak lama kemudian Guts pun dikejar-kejar oleh para prajurit. Dan tampak Guts berlari sana-sini, namun akhirnya ia harus terkepung Wak. Karena diancam akan dijebloskan ke penjara, Guts dengan tanpa pikir panjang langsung membantai para prajurit. Dengan pedang segede gabannya, Guts sangat mudah memotong para bangke itu cuy. Dan dari sini para prajurit keheranan, kok bisa ada manusia yang pakai pedang kayak gitu? Nah bro, di sini Herman sama para prajurit cuy udah tahu kalau maju bakalan mati tapi tetap aja maju. Ya akhirnya harus jadi gojo gitu. Di atas ternyata udah ada para pemanah, namun sebelum sempat mana mereka dibuat buta oleh cahaya kecil yang tak lain tak bukan adalah Puck. Dengan tanpa pikir panjang lagi, Guts langsung menebas para pemanah sampai roboh. Di sini Puck menghampiri Guts dan bilang, "Hei, aku nyelamatin nyawamu, aku melakukannya kan? Tampaknya sekarang kau berhutang padaku." Karena terlalu banyak bacot, si Puck ini ditangkap oleh salah satu prajurit. Namun pada saat itu juga tangan prajuritnya dipotong oleh Guts. "Kita impas," ucap Guts. Saat akan melanjutkan kembali bantai-bantai, Guts dihampiri jenderal dari para prajurit itu, sebut saja dengan nama Lord Zondrak. Terlihat ia punya badan gede plus full armor. "Kau punya pedang yang lumayan bocah, mari kita lihat bagaimana pedangmu bertahan jika aku uji melawan palu perangku," ucap si Zondrak yang serangan pertamanya zong, ngebadut anjing. Kalian bisa lihat di sini cara bertarung si Zondrak yang bukan hanya ngebadut tapi juga meresahkan sampai bikin kawan sendiri mokat, tololnya dia. Karena terus-terusan diserang, Guts mulai terpojok sampai ke tembok. Zondrak pun bilang, "Hehehe, why? Kau tidak bisa lari lagi, paham? Ini bukan masalah besar atau tidak. Jika kau tidak bisa menggunakan pedangmu, maka itu tidak lebih dari barang." Si Zondrak pun dengan pede menghantamkan palunya. Terlihat juga Guts menahan palu si Zondrak dengan Dragon Slayer. Dua senjata raksasa yang saling adu mekanik dan alhasil peletak. Hakan Tasia goblok. Palu si Zondrak yang katanya Warhammer justru malah hancur sampai kehancurannya menyebabkan helm si Zondrak pecah. Dan terlihat mata kiri si Zondrak jadi cacat, auto cosplay Dajjal. Guts pun membalas perkataan si Zondrak hanya dalam satu kata, "Setuju," sambil menendang kepalanya. Namun belum berakhir di situ, para prajurit ini terus-terusan berdatangan dan gak ada habisnya Wak. Karena situasi gak menguntungkan apalagi Guts udah kelelahan, Guts memilih kabur dengan bom asap. Tampak di gorong-gorong ada seorang aki-aki yang meminta Guts untuk kabur lewat sana. Guts sempat bingung mau kabur kemana, gak ada pilihan lain jadi Guts pun kabur lewat gorong-gorong. Tak lama kemudian Guts pun tiba di sebuah kota. Tampak penduduk kota itu sangat tidak ramah. Nah di sini si Aki menjelaskan bahwa orang-orang di sini saling curiga satu sama lain. Karena ketakutan mereka dituduh sebagai bid'at, mereka menjadi waspada terhadap orang asing. Setelah itu Guts dan Puck sampai di rumah si Aki. Tampak rumah si Aki ini sangat menyeramkan, banyak barang-barang aneh kayak tulang monyet, usus kuda, bayi bajang dan bahkan tengkorak manusia. Guts bilang, "Aku rasa jika seorang menuduhmu bid'at, kau akan kesulitan menjelaskan ini semua." Si Aki menjawab, "Hehehe, tidak sampai ke situ, aku cuman mantan tabib, gak lebih." Guts bertanya, sebenarnya siapa si Aki, kenapa mau menolongnya? Si Aki nyengeh lagi, "Hehehe, tadi aku melihat kau di tempat eksekusi. Apa kau memiliki dendam terhadap si Kon itu? Apakah balas dendam?" Tampak Guts kurang suka dengan sifat so asik si Aki. Dengan santai Guts menendang tongkat si Aki sampai kemudian jatuh. Puck bilang, "Hei kau berdebah, kenapa kau harus menendang dia kayak gitu?" Namun setelah itu Puck dibuat kaget dengan penampilan si Aki yang sangat gelo. Kalau Agus tangannya buntung, kalau ini kakinya buntung, bahkan wajahnya sendiri pun rusak parah cuy. Si Aki pun bilang, "Aku ingin kau membunuhnya, iblis itu. Aku ingin kau memotongnya berkeping-keping. Dia si Kon terkutuk itu, dia bukan manusia, dia iblis. Lihat aku, wajah ini, kaki ini. Iblis itu memotongnya sepotong demi sepotong dan memakannya. Hehehe, kau tidak percaya ceritaku kan?"
Guts menjawab, aku percaya padamu, atau lebih tepatnya aku tahu makhluk apa dia. Setelah itu, si Aki pun hendak memperlihatkan sesuatu pada Guts. Dibuka pintu dan ya, Behelit, benda keramat dari tetesan ide kejahatan berbentuk telur berfitur wajah jelek pemanggil kelima member God Hand. Cerita volume 1 Berserk pun usai di sini. Gimana? Seru nggak? Ya, kita akan lanjutkan ceritanya di minggu depan. Jadi, sekali lagi jangan lupa subscribe kedua channel ini, Bokusina dan GM Frontier. Ikan hiu makan jep, bro di sini izin cabut. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga kalian tidak trauma. Terlihat di sini Guts tetap melanjutkan perjalanannya melampau. Anjir, kela bang. Mudah tuing aku mah kalau nanti tidak ikut. Si pendeta menjawab, hei jangan menakuti putriku. Tapi ketika kau mati berakhirlah sudah, tidak ada yang tersisa lagi. Anjir, Guts ini emang punya daya tarik gila wak. Bahkan bocil di dalam mimpi Guts bugil berada di sebut. Karena panik Guts langsung terbangun dan dengan refleks menusuk roh bangke bernama. Karena panik Guts langsung roh yang terbuat dari. Nah, di tengah jalan Guts berpapasan dengan kereta kuda yang berisikan para wanita dan anak-anak wak. Entah mau dibawa kemana. Anjir. Mendengar ucapan namun anak kecil itu malah disodok sama penjaga. Siapapun yang tak lama kemudian Guts pun dikejar-kejar oleh para prajurit dan tampak Guts berlari. Setelah itu Guts dan Pak sampai di rumah si Aki. Tampak rumah si Aki ini sangat menyeramkan, banyak barang-barang aneh yang kayak banyak ngebadut anjing.